Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kana selaku dosen pengampu mata kuliah Psikolog Agama, dan tak lupa teman-teman yang bahagia. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang konsep manusia menurut mazhab psikoanalisasi dan behaviorisme. Di sini menjelaskan tentang apa yang dimaksud manusia menurut teori psikoanalisis, apa yang dimaksud manusia menurut teori behaviorisme, dan bagaimana konsep manusia berdasarkan aliran psikoanalisis dan behavioristik. Yang pertama, menjelaskan tentang manusia menurut teori psikoanalisis. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, adalah orang yang pertama berusaha merumuskan psikolog manusia. Ia memfokuskan perhatiannya pada totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah. Menurut Freud, perilaku manusia merupakan hasil interaksi tiga subsistem dalam kepribadian manusia, ID, ego, dan superego. Yang pertama disebut juga insting kehidupan, yang dalam konsep Freud bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga semua yang mendatangkan kenikmatan, termasuk kasih ibu, pemujaan pada Tuhan, dan cinta terhadap diri sendiri. Semua motif manusia adalah gabungan antara eros dan thanatos. ID adalah tabiat hewani manusia, egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya. Superego adalah polisi kepribadian mewakili yang ideal. Superego adalah hati nurani yang merupakan internalisasi dan norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya. Ia memaksa ego untuk menekankan hasrat-hasrat yang tak berkelainan ke alam bawah sadar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alfi, yaitu manusia menurut teori behaviorisme. Teori psikolog behaviorisme memfokuskan perhatiannya pada perilaku yang nampak saja, yakni perilaku yang dapat diukur, diramal, dan dilukiskan. Manusia oleh teori behaviorisme disebut sebagai homo mechanicus, artinya manusia mesin. Mesin adalah suatu benda yang bekerja tanpa ada motif di belakangnya. Kemudian manusia menurut teori behaviorisme juga demikian. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, relasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh lingkungan. Manusia dalam pandangan teori behaviorisme makhluk yang sangat relatif, yang perilaku sangat dipengaruhi oleh pengalamannya. Manusia menurut teori ini dapat dibentuk dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Demikian juga manusia dapat dibentuk menjadi pemberani, disiplin, cerdas, dungu, dan sebagainya dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Kemudian, konsep manusia berdasarkan aliran psikoanalisis dan behavioristik, yaitu psikoanalisis. Salah satunya tokoh psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Dengan nama asli dari Freud adalah Sigismund Skolomo. Ada poin-poin penting yang menjadi inti dari teori ini, dan poin penting itu adalah kesadaran atau consciousness dan ketidaksadaran unconsciousness, struktur kedisiplinan, kecemasan, anxiety, mekanisme pertahanan diri atau defense mekanis. Kemudian tahap perkembangan psikoseksual stage. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Afan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afa, yaitu konsep manusia berdasarkan aliran behavioristik. Manusia pada dasarnya dilahirkan netral,
seperti halnya dalam teori tabula rasa atau kertas putih. Lingkunganlah yang akan menentukan arah perkembangan tingkah laku manusia lewat proses belajar. Artinya, perkembangan manusia dikendalikan bagaimana manusia itu sendiri menjalani hidupnya, menuju ke arah kebaikan ataupun sebaliknya menuju ke arah yang tidak baik. Aliran ini memandang manusia sebagai mesin homo mechanicis yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Sikap yang diinginkan dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptive behavior atau perilaku menyimpang. Selanjutnya kesimpulan, Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis adalah orang yang pertama berusaha merumuskan psikologi manusia. Ia memfokuskan perhatiannya pada totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah. Menurut Freud, perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian manusia, id, ego, dan superego. Teori psikologi behaviorisme memfokuskan perhatiannya pada perilaku yang nampak saja, yakni perilaku yang dapat diukur, diramal, dan dilukiskan. Jadi, nampak sekali bahwa behaviorisme merupakan reaksi terhadap teori psikoanalisa manusia oleh teori behaviorisme. Disebut sebagai homo mechanicus, artinya manusia mesin. Mesin adalah suatu benda yang bekerja tanpa ada motif di belakangnya.